bab dalam secara umum. Yang pertama adalah akhir pendudukan Jepang pada Indonesia. Yang kedua adalah akhir pengaruh pendudukan Jepang pada Indonesia dalam masa kini. Bab pertama, saya akan menjelaskan tentang akhir pendudukan Jepang pada negara Indonesia. Pada sekitar tahun 1944, bangsa Jepang mengalami kondisi terdesak pada saat bangsa Jepang mengikuti perang di Pasifik. Dalam kondisi ini, bangsa Jepang memulai memikirkan untuk membuat janji kepada bangsa Indonesia untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. 7 September 1944, di sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri dari Jepang membuat pengumuman untuk orang-orang Indonesia mengenai tentang janjinya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan janji itu dibuktikan pada tanggal 1 Maret 1945. Bangsa Jepang membuat organisasi baru yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Badan BPUPKI ini dibuat untuk memiliki tugas tentang menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan bangsa Indonesia dalam membuat sebuah bangsa, sehingga ketika sudah merdeka diharapkannya bisa membuat sebuah negara ini lebih baik dari sebelumnya. Dan BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyoningrat dengan wakilnya yaitu Suroso. Badan BPUPKI ini berjumlahkan 60 anggota yang terdiri dari 53 orang dari orang Tionghoa, Arab, dan Belanda. Sisanya yaitu 7 orang berasal dari orang Jepang. BPUPKI mengalami 2 sidang. Yang pertama adalah sidang pertama yang terjadi pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang sampai sekarang disebut dengan Pancasila. BPUPKI meluncurkan panitia kecil yang bernama Panitia 9 yang diluncurkan dengan tujuan menyelesaikan rumusan dasar negara dan asas dan tujuan bangsa Indonesia terhadap lahirnya Indonesia yang baru saja akan terjadi. 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membuat rumusan dasar yang berisi 5 poin. Tapi ada 1 poin, yang pertama itu menyebutkan bahwa bagi rakyat untuk orang-orang Islam saja, sedangkan orang-orang yang selain Islam tidak disebutkan, sehingga membuat orang-orang yang selain beragama Islam merasa geram dengan rumusan itu, membuat mereka melakukan protes. Setelah terjadinya protes itu, selanjutnya Panitia 9 mulai mengubah rumusan itu sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pembuatan itu, dan lalu mereka mulai mengurusnya ke dalam sidang BPUPKI yang kedua. Pada sidang kedua BPUPKI, Panitia 9 mulai mengusulkan rumusan yang dasar negara yang mereka buat dan disetujui oleh BPUPKI. Akhirnya setelah sidang kedua BPUPKI tersebut, BPUPKI pun dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, lalu digantikan oleh PPKI yang memiliki panjangan yaitu Panitia Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi PPKI yang dibuat oleh Jepang, lalu diisi oleh 21 orang yang menjadi anggota PPKI, tapi ditambah lagi
dengan diam-diam dari bangsa Indonesia, yaitu 6 orang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kembalinya Soekarno dan Hatta dan Rajiman ke Indonesia, membuat pertanyaan bangsa Indonesia tentang kapan kemerdekaan Indonesia itu terjadi, yang sesuai dijanjikan oleh bangsa Jepang. Pada saat itu, bangsa Indonesia dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa menunggu bangsa Jepang. Sedangkan golongan tua ingin tetap menunggu bangsa Jepang dengan alasan supaya Jepang bisa membantu kemerdekaan itu. Sayangnya, golongan muda itu memilih untuk terus mendesak golongan tua untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Golongan tua itu terdiri dari Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terdengar kabar bahwa negara Jepang telah dibom oleh bangsa sekutu Amerika yang melakukan bom pada 2 kota yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini membuat golongan muda untuk mendesak kembali golongan tua, sedangkan golongan tua memilih untuk menunggu kepastian dari Jepang. Karena pada tanggal 6 Agustus 1945 terdengar kabar bahwa negara Jepang telah dibom oleh bangsa sekutu Amerika yang melakukan bom pada 2 kota yang ada di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini membuat golongan muda untuk mendesak kembali golongan tua, sedangkan golongan tua memilih untuk menunggu kepastian dari Jepang. Karena golongan muda tidak sanggup untuk menunggu lebih lama lagi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, akhirnya golongan muda memilih untuk menculik golongan tua ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menyelesaikan tentang golongan tua untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan setelah Bung Karno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, mereka pun melakukan musyawarah untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan itu. Dan akhirnya golongan tua pun mulai menyetujui dan dilakukannya kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa bangsa Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab yang kedua, yang itu pengaruh kependudukan Jepang pada Indonesia pada masa kini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosial budaya, mencakup tentang struktural bangsa. Yang kedua kesenian, pendidikan, dan bahasa. Yang pertama yaitu struktural bangsa Indonesia. Pada saat di Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, Indonesia hanya mengenal tentang struktur desa atau dukuh. Hanya sebatas itu yang paling kecil. Dan Jepang mulai mengajari bahwa struktur paling kecil itu masih ada yang lebih kecil, yaitu di bawahnya desa dan dukuh itu masih ada RT atau RW yang digunakan oleh bangsa Jepang untuk struktural dari bangsa Indonesia, bangsa mereka. Yang kedua adalah kesenian. Bangsa Jepang mengajarkan Indonesia tentang kesenian film. Pada tahun 1943, bangsa Jepang mulai mengatur tentang kesenian film yang membuat bangsa Indonesia melahirkan sebuah artis-artis baru yang masih amatir, lalu diajarkan oleh bangsa Jepang tentang film. Selanjutnya, yang ketiga ada pendidikan. Pada saat Indonesia
dipegang oleh penjajah Belanda. Belanda melakukan diskriminasi pendidikan pada bangsa Indonesia. Pada saat itu, Jepang pun memilih untuk menghapus diskriminasi itu. Dan bangsa Jepang mengenalkan kepada bangsa Indonesia bahwa pendidikan ditempuh selama 9 tahun. Yang pertama itu SD, yang ada dalam 6 tahun, yang dilakukan pada 6 tahun. Yang selanjutnya lebih ke atasnya lagi ada SMP, yang dilakukan pada 3 tahun. Yang di atasnya lagi yang wajib itu adalah SMA 3 tahun. Dan dalam 9 tahun itu siswa-siswi yang ada di Indonesia wajib untuk mengikutinya. Setelah saya menjelaskan tentang yang pertama dalam bidang sosial budaya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bidang militer. Bangsa Jepang mengajarkan bahasa Indonesia untuk nasionalisme dengan cara mengajari kalangan muda Indonesia untuk melakukan hal-hal militer seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh militer Jepang yang kemudian diajarkan ke bangsa Indonesia. Akhirnya golongan muda yang saat itu diajarkan tentang militer oleh bangsa Jepang menjadi timbal balik untuk bangsa Jepang, yang kemudian bangsa Indonesia mulai bisa lebih baik dalam bidang militernya, sehingga membuat Jepang itu terdesak. Sekian atas penjelasan saya tentang sejarah umum pada subbab akhir pendudukan bangsa Jepang di Indonesia dan pengaruh dari pendudukan Jepang pada bangsa Indonesia pada masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan saya menjelaskan materi ini. Terima kasih.